Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada. Nah, seperti biasa nih, yang lagi viral ditemani oleh Kak Ade Armando. Halo Ade, Kak Halo, Ade. hai Nong, Iya, semua. dan juga Mas Eko Kuntadi ya, Kisana. Halo Mas Eko, Halo. Rafih nih, lagi libur juga. Oh iya, mau Dan kondangan. Dan juga nih ada tamu spesial kita di yang lagi viral. Mungkin ini pertama kali di yang lagi viral, Guntur Romli ya. Halo Mas Guntur. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita akan membahas soal yang lagi trending di media sosial. Dan dari sejak kemarin nih, dari sejak hari Kamis kalau saya perhatikan ya, dan sampai sekarang, yang lagi viral itu adalah nama Eko Kuntadi. Wah, Kisanak hebat banget, dapat promosi gratis. Kita kasih tepuk tangan dong. Orang-orang pada harus bayar gila-gilaan tuh buat jadi trending, tapi Kisanak Eko Kuntadi luar biasa. Dari hari Kamis, pemirsa. Nah, awalnya cuma nama aja kan yang rame. Wah, ini keren nih Mas Eko. Tapi kemarin itu selama berjam-jam ada kata depannya, yaitu tangkap Eko Kuntadi. Gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa sih kok Mas Eko ini kok bisa viral gitu kan? Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman mungkin juga udah ada yang ngikutin ya, tapi yang belum ngikutin mungkin saya cerita sedikit nih. Ini diawali oleh tweetnya Mas Eko. Sebenarnya tweetnya juga biasa aja sih, kalau orang yang biasa aja itu ya nggak punya persepsi apa-apa gitu ya, lewat-lewat aja lah. Tapi kemudian jadi heboh. Nah, tweetnya itu tentang alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah dapat dana 60 miliar ya. Dan kemudian ada capture berita Ustadz Adi Hidayat, dan juga penyerahan jumlahnya itu berbeda dengan pendapatannya gitu. Dan kemudian oleh Mas Eko di ini lagi di anulir gitu istilahnya, di edit, bukan edit, diralat. Nah, pada tweet berikutnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah tuh. Tapi itu kemudian jadi viral. Nah, kira-kira kita akan ngobrolin soal itu dan berbagai macam dampak percakapan dari persoalan tweet itu. Dan juga di sini ada Mas Guntur yang juga ikutan mempertanyakan dan juga memperjelas, membela juga Mas Eko gitu ya, karena memang Mas Eko dalam konteks ini itu dihajar habis. Kalau udah ada kata tangkap Eko Kuntadi itu kan dihajar habis istilahnya. Bahkan berita terakhir itu kalau nggak salah kemarin ya, itu ada berita bahwa Mas Eko itu dilaporkan polisi. Nah, kita akan membahas soal itu tuh, dan juga tema-tema sekitar itu, sekitar kontroversi dari itu. Pertama mungkin kita minta ke Mas Eko dulu ya. Ini kok kenapa Mas Eko kok bisa rame gitu loh? Emang Mas Eko sengaja nih bikin tweet seperti itu supaya jadi trending? Iya, kalau ansos kalau kata Kak Ade katanya. Kalau kemudian saya viral, Bang Ade viral, wajar kan, karena kita sering bikin jadi narasumber acara yang lagi viral. Jadi kalau nggak viral berarti nggak absah dong, mau kita sering bikin acara yang lagi viral gitu. Sebetulnya sederhana ya, saya kalau baca tweet itu ada dua berita. Pak Ustadz Hadi Hidayat itu berhasil mengumpulkan dana 30 miliar selama 6 hari. Dan di berita lainnya sudah disalurkan kepada MUI 14,3 miliar. Saya merespon dengan biasa saja. Alhamdulillah tersalurkan, waktu itu saya salah tulis, tersalurkan 60 miliar, lihat mendapat 60 miliar, terkumpul 60 miliar, disalurkan 14 miliar. Karena saya sadar saya salah tulis, saya di bawahnya saya koreksi. 30 miliar. Kenapa saya langsung koreksi kayak gitu aja? Karena angka 30 miliar itu sudah saya capture di berita. Jadi tweet saya salah tulis, 30 miliar sendiri sudah saya capture di berita. Iya. Orang udah ngeliatnya clear banget gitu loh, itu cuma sekedar salah tulis, bukan bermaksud untuk ini.
Nah, framing gitu ya, enggak ya? memframing apalagi ya. Soal kemudian ada yang baper, terutama ada satu tulisan yang ditulis oleh Fathah Devi itu, dia nulis bahwa wah, membaca dari reply-reply-nya gitu loh. Jadi dia mempersoalkan reply-reply di tweet saya. Nah, Ya. itu yang kemudian lalu diambil kesimpulan bahwa tweet ini cenderung untuk mengarahkan kepada fitnah. Lalu saya bingung, ini apaan kok reply-reply orang? Yang disalahkan saya kemudian ada sampai saat ini nama saya secara langsung tidak pernah disebut sama Adi Hidayat ya. Yang nyebut itu FAT dan Republika, kemudian ada biasalah tawon-tawon di media sosial itu yang ngeramein, mau tangkap tagar gitu. Tapi Adi Hidayat sampai sekarang belum menyebut nama saya. Jadi saya pikir itu cuma FAT aja yang ngeramein gitu lah. Sesimpel itu saya pikir. Ya. Tapi kan sebenarnya yang disampaikan atau ditweetkan oleh Mas Eko ini kan bukan hanya Mas Eko ya, soal pengumpulan donasi yang dilakukan oleh Adi Hidayat ini, Ustadz Adi Hidayat ini, bahkan kalau nggak salah Mas Guntur juga kan di fanpage-nya di Instagramnya, mungkin bukan di Twitter sih ya yang saya perhatikan, tapi di fanpage Facebook dan juga Instagram itu sebenarnya posisinya itu hampir seperti Mas Eko. Benar nggak Mas Guntur? Maksudnya itu apa? Mungkin bisa diperjelas dengan memposting soal donasi Ustadz Adi Hidayat ini. Ya, terima kasih. Saya ingin bicara dulu yang mungkin lihat kasus ini yang dikaitkan dengan Mas Eko, kemudian juga saya juga yang ikut diseret-seret oleh Fahad itu dalam tulisannya hampir mirip ketika dia nulis tulisan tentang Mas Eko. Dan saya melihat Fahad ini udah kayak sekelas Buniani zaman dulu. Fahad ini. Buniani versi baru Fahad ini. Jadi gini, kalau soal penggalangan donasi, ini kan kita harus kembali kepada soal penertiban penggalangan donasi yang di luar lembaga-lembaga resmi yang sudah tercatat. Kalau lembaga misalnya seperti NU, Muhammadiyah itu kan sudah punya izin, kemudian juga punya track record ya kan. Nah persoalannya sekarang ini kan lembaga-lembaga yang tidak punya track record, tidak punya katakanlah bisa jadi juga izinnya juga kita nggak tahu. Dan untuk itu kita ada kasus tahun 2019 ada Bakhtiar Nasir yang menjadi tersangka kasus penggelapan dana 411212 yang dia kirim ke pemberontak di Suriah dan di Tenggarai itu terkait juga dengan lembaga ISIS. Dan Bakhtiar Nasir itu sudah menjadi tersangka dan kasusnya sampai sekarang ini tidak jelas. Jadi penggalangan dana model ini yang menjadi problem kita sebenarnya ya. Belum kita bicara soal Mas Eko. Kemudian yang kedua adalah soal pengumuman dan soal transparansi kepada publik. Ini juga yang lebih penting. Makanya awal saya bilang yang ngumumin nilainya sekian yang dapat ente kayak gitu itu ente ngumumin ke publik. Kemudian ngumumin juga diserahkan itu juga ente ke publik dan itu yang ditulis media. Jadi kalau awal ada simpang siur antara jumlah yang didapat dengan jumlah yang diserahkan, kalau mau ditanya di mana kekisruhan ini, tentu saja di media. Itu menurut saya. Masalahnya kenapa media itu tidak diprotes saat ini, gitu kan? Itu problemnya. Apakah dalam proses pelaporan kepada publik itu sudah membuat misalnya rilis yang lengkap? Kalau rilis itu lengkap, kemudian hanya ditulis sebagian oleh media, ya dia punya hak untuk mengajukan hak jawab kepada media. Nggak benar tuh, cuma 14 yang diserahkan, tapi ada sekian. Jadi ini juga di situ. Nah, ketika pelaporan itu tidak lengkap, kemudian tidak transparan, ya kan? Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah di media sosial. Ini kan fitnah dalam arti ini fitnah kekacauan. Ya, kalau kita kembali kepada arti fitnah di dalam bahasa Arab, kekacauan yang ada simpang siur ya, yang ini yang terjadi. Seandainya ya, kalau saya lihat, seandainya laporan itu sejak awal dilaporkan secara lengkap, secara transparan, nih segini, dengan bukti transfer,
menurut saya ini masalah clear, tidak akan ada persoalan-persoalan yang penafsiran dan sebagainya. Seandainya ada soal prosedur yang itu, gitu. Nah, kemudian ketika itu menjadi pertanyaan, seharusnya orang yang menggalang dana itu melakukan introspeksi diri, ya kan? Bukan malah baper, itu yang saya sebut, bukan baper. Karena saya lihat Adi Hidayat alias Kuah ini kan memang orangnya agak baper, ya. Dulu ada kasus misalnya ketika siapa itu Raja Bintaro, Sultan Bintaro, karena dia nggak boleh ngomong soal merek Adidas, kemudian dia merek Adi Somad. Nah, ini pendukungnya menganggap dia tuh meledek Adi Hidayat lah. Yang namanya Adi kan bukan hanya Adi Hidayat, kok dihubungkan dengan Adi Hidayat, kan? Kemudian dia pendukungnya yang ngamuk dan sebagainya. Jadi ini kelompok-kelompok baper, ya Bang, ini sama saya. Jadi ini laporan nggak transparan, laporan tidak lengkap pada awalnya, kemudian dikutip sebagian oleh media. Ketika ada yang mempertanyakan, mereka malah baper gitu loh. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan. Kalau soal capture yang juga di tweet oleh Mas Eko, itu kalau kita lihat di Twitter itu banyak sekali itu, ya, banyak yang juga nge-tweet. Tapi kenapa cuma Mas Eko yang disasar? Nah, di situ menurut saya, apakah ada sentimen pribadi terhadap Mas Eko, ya kan? Atau ya ada upaya pansos misalnya ketika menyebut tadi Fahad itu melalui kasus ini dengan menyerang Mas Eko. Nah, kemudian saya juga ya, saya nggak ngerti apa masalah dan sebagainya, ya kan? Cuma saya memang adalah kelompok yang sangat kritis terhadap penggalangan dana seperti ini, karena kita juga misalnya ada sebelum ini kan ada 1,5 M ya untuk keluarganya Firgaldo itu kan, itu kan jelas itu transfernya ke istrinya, terimanya segitu, ditransfernya segitu dan langsung kepada kepada istrinya gitu kan. Nah, ini kok di pihak sana cuma ngomong ini foto kegiatan ini dan sebagainya. Nah, itu kan mana ini bukti-bukti transfernya itu gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi pokok masalah gitu loh. Tapi kalau saya melihat kalau materi yang ada di YouTube ya, YouTube dibilang bahwa benarkah Adi Hidayat ditangkap polisi gara donasi, menurut saya itu sudah cenderung bisa diduga kepada pembikinan opini terhadap fitnah. Nah, kita nggak tahu siapa itu YouTube, apakah mereka hanya misalnya mencari viewer, mencari AdSense di situ dengan membuat berita-berita yang heboh. Nah, ini nggak bisa dicampurkan antara berita yang katakanlah konten yang mengarah kepada fitnah dengan tweetnya Mas Eko yang mempertanyakan atau menggelitik atau menyindir, gitu kan. Nah, dengan konten-konten yang lain, ini kan sekarang kan tidak dianggap Mas Eko memfitnah dengan konten-konten disamakan dengan yang di YouTube misalnya, yang link-link yang katanya sekarang sudah hilang. Nah, ini yang saya lihat tidak clear. Tapi masalahnya menurut saya, masalahnya ada soal laporan. Di soal laporan, keterbukaan, akuntabel itu yang tidak dimiliki oleh mereka. Kalau mereka melaporkan dapat dana 30, pembagiannya segini, secara lengkap, kemudian ini bukti transfernya, saya kira selesai masalahnya. Nah, ketika hal ini heboh, maka kembalilah kepada mereka. Sudahkah mereka melaporkan penggalangan dana itu secara transparan, secara akuntabel kepada publik? Kenapa? Karena mereka yang mengumumkan kepada publik, maka mereka pula yang punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik. Itu awal dari saya, itu aja. Iya. Jadi emang ini masalahnya lebih kepada pertanggungjawaban pihak Ustadz Adi Hidayat atas pengumpulan dana yang luar biasa itu kan 30 miliar itu kan dana yang sangat luar biasa ya. Dan itu kan cuma misalnya Mas Eko nggak salah karena dalam berita itu kan yang ada cuma itu. Ketika diserahkan yang cuma 14, tapi sisanya kan dalam berita itu nggak ada ya. Jadi dan netizen ya biasa aja sebenarnya mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu. Dan menarik ini Kak Ade, ini mungkin buat Kak Ade. Ini kok kenapa tadi Guntur bilang bahwa sebenarnya yang men-tweet atau menyampaikan ya atau mempertanyakan soal penyaluran dana karena memang di beritanya ada kan capture itu kan ada. Jadi disandingkan seperti tweetnya Mas Eko tuh ada gitu. Itu bukan hanya Mas Eko tapi banyak. Tapi kenapa yang disasar gitu kan? Apakah benar yang disasar itu Mas Eko? Apakah benar ini pansosnya Fahad aja atau
Mas atau Kak Ade melihat hal yang lain nih? Kalau saya sih melihat sekarang ini memang terjadi perang kan ya. Kelompok-kelompok pro khilafah, khalifah, kaum Islamis ya, musuhnya Guntur ini. Itu kan sekarang ini sedang merasa terdesak nih. Ya. Terdesak oleh ya kita penonton Cokro TV, dan jangan lupa sebelum ini terjadi sempat beredar meme kan, gambar teman-teman kita di Cokro TV ini sebagai buzzers yang berharap jadi komisaris dan kesian banget nih nggak dapat kursi. Itu jadi kalau dalam komunikasi kita bicara interteks, teks itu tidak berdiri sendiri. Nah, Adi Hidayat ini cuman representasi dari kemarahan tersebut. Ya, sebelum ini kita udah misalnya mempersoalkan tentang yang Abdul Somad ngumpulin dana buat, bukan Abdul Somad sebetulnya, cuman salah seorangnya adalah Abdul Somad, kapal selam ya. Kapal selam. Dia yang mengendorse, mengumumkan pertama kali. Ya, dia mengendorse dan terkumpul sekian, saya lupa berapa puluh miliar. Sekarang juga begitu kan? Dia ingin menunjukkan bahwa tuh lihat, kita hanya dalam 6 hari sudah terkumpul 30 miliar. Ini akan kita serahkan kepada para pejuang Islam di Palestina. Kuculuk datang Eko dengan sebuah Twitter yang lucu-lucuan aja kan kok. Artinya gini. Gayanya Kisana kan memang begitu kan. Lucu. Saya nggak coba deh kalau itu jadi diajukan ke polisi, kesian loh polisi harus ngurusin beginian. Karena pakai akal sehat aja, kalimatnya tuh fitnahnya di mana kan? Coba saya ulang kalimatnya Eko ya. Alhamdulillah dana untuk Palestina terkumpul 30 miliar. Disalur 60, 30 kemudian dikoreksi, disalurkan 14 miliar. Ya, itu merujuk pada berita yang disalurkan 14 miliar kan? Kan nggak ada kalimat bahwa yang disalurkan hanya 14 miliar. Tidak ada kalimat kemana larinya 16 miliar yang lain. Jangan-jangan 16 miliar diambil oleh Hadi dan terus nggak ada sama sekali fitnah itu. Mungkin mereka tersinggung karena ada kata alhamdulillah. Iya, mungkin. Kok berani-beraninya kok ini ngomong alhamdulillah kan gitu. Jadi sebetulnya nggak ada sama sekali. Cuma dan kalau kita baca tadi, saya ternyata ada kemungkinan sebetulnya belum diadukan ke polisi ya. Kalau saya dengar kalimat Anda tadi ya. Belum ada. Jadi ini pun kita salah dan itu karena Republika menulis yang mungkin koran lain juga, tapi yang saya baca Republika kan. Republika itu menulis dilaporkan kan? Jelas. Dilaporkan kan? Ya enggak? Ini jadi bukan dilaporkan dan 3 link YouTube yang kalau baca Republika itu. Mas Eko sama 3 link YouTube. Dan kalimatnya diadukan. Jadi kita bukan ngarang-ngarang nih ya, bukan bapernya Eko nih. Tapi kalau kita baca misalnya reaksi dari Adi sendiri ya, coba baca deh, lihat videonya, kalimatnya tuh bahwa jangan ada upaya untuk jangan sekali-kali membangunkan singa yang berpikir. Membangunkan singa ya, nanti dia mengaum, nanti Anda akan merasakan akibatnya atau apalah kayak gitu. Ini itu kan fitnah, yang singa siapa? Yang singa sih itu Rizik lagi dari penjara. Nah itu jadi tapi reaksinya itu keras banget dan kemudian memang, tapi jangan lupa tadi buzzer dan segala macam turut tangan semua. Nah sehingga saya mau bilang bahwa ini bukan sekedar urusan Eko nih, urusannya adalah Eko merepresentasikan sebuah kekuatan yang lebih luas, lebih besar, yaitu kelompok-kelompok yang sebetulnya saat ini berusaha melawan ya gerakan-gerakan khilafah, khalifah, negara Islam dan seterusnya itu. Kalau dalam pandangan saya begitu, karena pada dasarnya tadi jelas bahwa Eko kalau Twitternya itu jelas Twitter yang aman lah menurut saya. Saya yakin kalau dibawa ke polisi ya kesian lah, polisi harus ngurusin beginian lagi. Dan saya yakin nanti juga polisi akan memutuskan bahwa karena kan Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran ya, nggak setiap pengaduan yang terkait dengan media sosial itu ditindaklanjuti, saking banyaknya hal-hal semacam ini.
Tapi kalau mereka mulai mempelajarinya dan mengundang saksi ahli gitu ya, saksi ahli komunikasinya ada di sini misalnya kan, saya sendiri misalnya bisa diundang, saya bisa bilang ya, itu bohong, maksudnya bercanda ya. Yang lain lah, yang saksi bahasa. Coba lihat kalimat tadi itu di mana letak fitnahnya. Kalau menggiring itu kan soal perdebatan tentang bagaimana Anda menafsirkan bahwa itu menggiring ke arah mana. Nah, jadi itu satu hal. Hal yang lain saya rasa barulah menurut saya sangat penting untuk kembali ke apa yang diingatkan oleh Mas Guntur tadi kan. Kita harus belajar nih, dan teman-teman kelompok-kelompok Islam itu harus belajar. Ini negara punya aturan, ya, dan aturan itu diterapkan dalam rangka agar kita semua bertanggung jawab. Ya, ada penggalangan dana yang sampai 30 miliar, itu memang harus transparan dan harus akuntabel. Ini bukan soal mencari-cari, bukan soal mengada-ada. Ya, saya rasa itu prinsip yang sangat mendasar. Pertanyaan pertama misalnya, benar nggak 30 miliar? Yeah. Ini kan semua pernyataan-pernyataan klaim kan, 30 miliar. Mungkin nggak 30 miliar, mungkin 35 miliar, mungkin 40 miliar. Atau mungkin kurang dari situ karena pengen dianggap heroik gitu. Atau bisa juga seperti itu. Ya bisa sebaliknya. Tapi taruhlah kita anggap yang hebat dong, yang heroik dong, 40 miliar. Nah, itu pertama. Itu harus jelas siapa yang mengirimkan. Terkumpul dalam waktu berapa lama. Kemarin dikatakan 6 hari 30 miliar. Sampai sekarang masih berlanjut nggak? Masih ada orang yang mengirimkan nggak? Penggunaan misalnya tadi. Penggunaannya ke siapa? Mereka bilang, udah jelas diberikan kepada MUI. Saya akan tanya, kenapa lewat MUI, lewat apa? Gimana caranya agar itu sampai ke masyarakat Palestina? Dia bilang ada International Network of Humanitarian gitu kan. Saya belajar tuh, saya pelajari di mana melalui Google, itu organisasi berdiri tahun lalu ya, orang-orang Indonesia yang kita nggak tahu kalau pakai tadi tuduhan tadi adalah jaringannya ke Palestina dengan siapa? Dengan kelompok mana? Kenapa kita harus semua given taken for granted? Oh, mereka itu adalah orang-orang baik, pasti dikumpulkan untuk tujuan yang baik, disebarkan secara baik. Nggak mungkin, belum tentu. Itu harus jelas. Makanya perlu transparan dan akuntabel. Di Indonesia ini agar transparan dan akuntabel ada aturannya. Aturannya apa? Harus dengan diketahui oleh Kementerian Sosial misalnya. Dan itu harus tercatat. Karena ini dana publik kan, uang publik, uang rakyat. Belum lagi kalau saya tanya, Anda tahu nggak kok kira-kira fee dia berapa ya? Dari 30 miliar itu fee buat Adinya berapa? Itu kan harus jelas. Enggak ketahuan juga itu. Kan, kalau Adi udah capek-capek ngumpulin duit, dikasih, nah ini jatahnya Pak Adi sekian, jatahnya Pahlevi, bukan Pahlevi kan, Tur ya? Fahad maksudnya. Fahad, ya. Pak Depi. Pak Depi, bukan ya. Pahlevi, Pak Depi. Iya. Pak Depi jatahnya berapa dan seterusnya. Dan nggak apa-apa juga dapat duit dari mengumpulkan dana, tapi orang semua tahu. Nah, jadi ada beberapa hal di situ. Tapi kalau pertanyaan pertamanya Nong, kalau saya sih menganggap ini bagian dari perang mereka. Mereka merasa bahwa mereka sudah besar, mereka berhasil mengumpulkan dengan dalam waktu 6 hari bisa 30 miliar, lagi menyombongkan diri ini. Tiba-tiba datanglah Kisanak ini. Kisanak ya. Yang ngomong jumpa lagi aja nggak bisa dong. Tiba-tiba bikin tweet. Jadi mungkin dari pihak Ustadz Adi Hidayat ini tidak terima, atau tadi istilah Guntur itu baper gitu. Yang awalnya dia merasa bahwa ini heroik nih kan, heroik banget. 6 hari dapat 30 miliar gitu kan. Terus tapi kok dipertanyakan oleh netizen gitu kan. Nah, ini nggak siap. Makanya kemudian misalnya dari pihak pendukungnya ini, Kak Ade, Mas Eko dan Mas Guntur, itu ada yang kemudian salah satunya itu bilang, ini kenapa sih Guntur sama Eko ini kok nyinyir gitu, nyumbang aja kagak gitu kan ada tuh yang kayak gitu kan gitu. Nah bagaimana nih misalnya aku ke Mas Eko nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendukungnya Ustadz Hidayat seperti itu. Kita juga bayar pajak nggak seberapa sebetulnya, saya bayar pajak nggak seberapa. Tapi kan kita punya hak juga mempertanyakan keuangan negara, gitu. Kita juga katakanlah
kita berhak mempertanyakan banyak hal karena memang atas nama publik. Salahnya menurut saya karena ini mengumpulkan donasi dari publik. Kalau nggak mau dipertanyakan, ambil dari lemari sendiri, kirim ke Palestina, selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau ngambil dari publik, pertanggungjawabannya ke publik, karena itu ada mekanisme tadi seperti Bang Ade bilang, pengumpulannya harus lewat lembaga resmi, misalnya Departemen Sosial atau ada izin pejabat tertentu, itu pengumpulannya. Pelaporannya harus ada standar tertentu, gitu loh. Ini pengumpulan sama pelaporan ini harus clear. Nah, kalau pengumpulannya nggak clear, pelaporannya nggak clear, terus tiba-tiba merasa difitnah, kan lucu gitu loh. Ya. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi difitnah apalagi merasa difitnah oleh sebuah tweet yang sama sekali nggak fitnah. Saya bingung, orang yang cepat curiga atau cepat tersinggung, saya khawatir gitu loh. Ada apa-apa justru di balik itu ya. Bayangin bunyi tweetnya gini, alhamdulillah terkumpul 30 miliar disalurkan 14 miliar. Ya. Bunyi tweetnya gitu. Terus ada orang baper, ini lo fitnah gua. Aneh nggak? Kayak misalnya gini, saya misalnya nanya sama ada ketinggalan dompet, lihat dompet gua nggak? Lu nuduh gua lu, emang gua pencuri? Kan kita aneh kan? Lu kayaknya aneh lo gitu loh. Lo jangan-jangan lo emang punya mental begitu. Iya. Itu kan reaksi berlebihan ini menjadi tanda tanya. Saya dia bilangnya dia singa lagi tidur kok. Oh, lagi berzikir. Bangunkan dia. Iya, singa lagi berzikir. Itu sendiri kan juga menyinggung singa gitu. Jadi maksud saya, tweet itu sebetulnya nggak ada pretensi apa-apa. Ketika disautin berlebihan, jadi punya pretensi. Karena disautin berlebihan, saya malah jadi, loh kok berlebihan gini? Ada apa ya? Gitu loh, jadi malah saya gitu. Itu yang sebenarnya diresponi oleh Mas Guntur kan. Jadi soal respon yang terlalu berlebihannya itu kepada tweetnya Mas Eko. Kira-kira begitu ya Mas Guntur ya. Jadi kalau ngelihat seperti ini kayak seperti ada udang di balik bakwan gitu ya. Iya, kalau melihat dari kebaperannya itu. Iya. Jadi kembali lagi ke publik. Ketika dia membuka donasi kepada publik, maka kita ini yang bukan pendukung dia termasuk publik gitu loh. Nggak bisa dia nganggap donasi publik hanya untuk kalangan dia sendiri, nggak bisa dong. Kalau namanya publik, kita ini meskipun nggak dukung dia juga akan termasuk. Nah itu pertama yang harus disadari oleh pendukungnya. Kemudian yang kedua, itu saya katakan, lu umumin sendiri hasilnya segini ke publik, kemudian lu juga acaranya juga ada wartawan, saya kira undang atau tidak saya nggak tahu, tapi intinya itu ngajak wartawan. Kemudian ketika beritanya kisruh lah, lu nanyain orang yang mempertanyakan, kan baper banget gitu lah. Kalau seandainya bikin rilis lengkap, saya katakan tadi, beserta bukti-bukti transfer dan sebagainya sejak awal, maka ini nggak akan ada kekisruhan seperti ini gitu loh. Jadi tolong introspeksi diri gitu. Jadi ini kisruh tuh kenapa? Jangan orang yang mempertanyakan itu kamu salahin, tapi apakah kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik secara clear, secara akuntabel, secara transparan, atau belum? Kan di situ masalahnya gitu loh. Nah, itu kembali lagi ke situ. Kenapa publik harus terlibat dalam ini? Karena menamakan penggalangan dana, donasinya adalah donasi publik. Kemudian yang lain, saya ini kan baru tahu yang namanya Adiyah itu hari Minggu kemarin. Ya, ketika banyak sekali komen-komen di tweet saya diserang dengan Hadijat, ini siapa orang kayak gitu? Orang ini sebenarnya sebelum ini nggak pernah masuk dalam radar saya ya. Nah, kalau misalnya kayak almarhum Maher itu masuk, almarhum Tengku Zul masuk, almarhum Ustadz Arifin Ilham saya pernah nulis, kemudian juga almarhum Uje, apalagi saya memuji gaya dakwanya Uje, atau malah saya anggap ini orang kalah populer sama Sugi Nur ya kalau saya lihat. Kenapa? Karena kalau saya udah masuk dalam radar saya ustadz-ustadz seperti ini, saya pasti nulis dan jadiin status. Kemudian saya Google nama Adi Hidayat. Astagfirullah, saya bilang. Ternyata orang ini yang pernah mengaku bisa menggandeng Prabowo ke surga. Waduh, saya bilang.
Ini omongan Menggandeng orang siapa? sombong, orang ujub menggandeng Pak Prabowo ke surga. Ada Oh, omongan itu Waktu di saya juga Pilpres, waktu kampanye Pilpres, Pilpres ya. saya baru tahu ini ada orang seperti itu. Waduh, kalau ini orang lulusan pesantren atau kuliah katakan di kuliah Islam, kemudian dia menganggap bahwa dirinya udah bisa menggandeng ya seseorang ke surga, ini disebut dengan takabur, ini ujub ya kan. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Quran itu nggak boleh merasa kamu paling benar, paling suci, fala tuzakku ampusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu paling suci. Ketika dia mengatakan kepada Pak Prabowo bisa menggandeng dia ke surga, dia akan merasa dirinya lebih bertakwa dari Pak Prabowo. Nah, yang paling tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nggak tahu apakah Ustadz Hidayat atau Pak Prabowo yang lebih bertakwa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu. Bukan dirinya mengklaim bisa menggandeng seseorang ke surga. Kalau membimbing bolehlah. Kalau menggandeng ini kan sudah kayak dia itu saya kayak semacam apakah di situ sebagai satpam atau sebagai Malaikat Ridwannya. itu apa di depan kalau kita masuk di hotel itu resepsionis. Resepsionis Atau yang paling asal. apalah gitu. Jadi menurut saya, waduh ini Ustadz ini memang ada problem menurut saya. Saya juga baru tahu ada orang. Terus saya baca lagi tuh di ininya itu. Pernah bermimpi bertemu Pak Prabowo 5 kali. Waduh saya bilang, ini orang kayak ngelebihin orang pacaran enggak. Pak Prabowo. Saya baru tahu ketika saya diserang oleh buzzer-buzzernya Adi Hidayat, Ustadz Hadi Hidayat, saya baru cari. Wah, saya bilang, waduh ini memang saya kira ini ada tadi juga apa yang soal Adidas kemudian Adi Somad ketersinggungan di kalangan pendukungnya. Jadi saya memang ada problem-problem yang mungkin tadi ya ada harapan dia ingin dipuji heroik terus tiba-tiba ada yang mempertanyakan tapi dia tidak melakukan pertanggungjawaban kepada publik ya, terkait laporan dan sebagainya. Ketika ada yang mempertanyakan dianggap ini fitnah, dianggap nyinyir dan blok. Ketika ada Mas Eko, lu kalau nggak mau dipertanyakan oleh publik, lu ambil dari lemari lu gitu loh. Kemudian transfer langsung ke Palestina, selesai. Umumkan publik nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini karena terlibat dalam donasi publik, nah disitulah yang namanya kita bagian dari publik juga bisa bertanya gitu. Bertanya, apalagi pakai media dan sebagainya. Jadi kembalilah, laporkan secara terbuka, secara akuntabel, secara transparan. Insya Allah masalah ini akan selesai. Itu masalahnya. Nggak perlu lapor polisi, kasihan polisi ngurus laporan orang baper gitu loh. Kalau semua ada, saya baper sama tulisannya KAD, saya baper sama tulisannya Eko Kuntadi, sama tulisannya loh. Terus yang lapor ke polisi, berarti 24 jam saya akan di kantor polisi untuk melaporkan status-status yang saya nganggap itu untuk saya, padahal nggak ada nama saya, tidak ada tulisan yang menyindir saya. Intinya apa? Saya baper. Kenapa baper? Ya mungkin saya ada masalah gitu kan. Ya, namanya jarang orang baper itu kan. Kan gitu. Kasihan dong polisi ngurusi orang baper gitu loh. Saya seperti itu. Jadi kembali ungkapkan, tunjukkan laporan secara transparan, akuntabel, secara clear. Insya Allah masalah ini akan selesai. Itu menurut saya. Dan ini ya satu hal lagi juga yang saya mau tambahkan, betapa mereka itu jelas seperti menggerakkan ya pasukan gitu. Cybernya ya untuk menyerang. Saya nggak tahu Eko mungkin tadi Guntur udah cerita kan, tapi saya kasih pengalaman saya udah bikin nih sebuah video untuk membela Eko Kuntadi, sahabat saya sudah ditayangkan tadi malam. Sudah ditayangkan. Tapi Anda lihat coba itunya, komentarnya ya. Kan gini, penonton Cokro TV dan penonton acara saya ini Logika itu kan memang orang-orang yang sudah berakal sehat kan. Sehingga selama ini biasanya percakapan yang terjadi di kolom komentar video saya itu cerdas gitu, komentarnya bagus dan terus. Jadi mengenai jadi mereka relevan menyangkut apa yang saya bicarakan kan. Tapi kali ini nih yang saya bela Eko ini itu juga banyak di dalamnya banyak sekali komentar-komentar yang datang dari kelompok yang jelas-jelas
mereka membela Adi itu pokoknya all out. Jadi kalimat seperti yang Ya. tadi, lu nyumbang apa gitu ya, atau Bahkan dasar banyak itu tuh kebun binatang masuk tuh. iya, ya, dasar buzzer dan lu nggak jadi komisaris deh gitu kan, temen lu udah jadi, nggak ada relevansinya sama sekali dengan pembicaraan kita kan. Jadi, dan saya yakin itu adalah orang-orang yang baru sekali nonton, ditugaskan menonton dan ditugaskan berkomentar, dikasih kuota kali Nong oleh para Iya, itu bosnya. istilahnya diarahkan kakak pembina. Kakak pembina mereka ya, kakak pembina mereka. Jadi ini serius ininya, kemarahan serius. Dan kenapa ya tadi, karena kita mengganggu nih, Eko ini mengganggu, ada sebuah upaya besar. Bayangin 30 miliar, tomat berapa puluh miliar, yang bukan tomat tadi apa, kapal selam berapa puluh miliar, bla bla bla. Itu kan cara yang terbaik adalah menggalang dana untuk kemanusiaan dan seterusnya. Jadi ini kan kalau saya ngelihat biasanya mungkin dianggap jemaah dalam tanda kutip, jemaah Ustadz Adi Hidayat atau ustadz-ustadz yang lain ini kan selama ini kan nggak pernah kritis ya. Jadi manut aja, disuruh nyumbang atau bahkan mungkin pertanggungjawabannya aja mungkin tidak dianggap tidak diperlukan karena dianggap percaya saja gitu kan. Nah, kemudian ada kelompok ini nih atau teman-teman ini yang mempertanyakan ini kan pasti merasa terganggu dong. Status quo istilahnya ini kan mengganggu status quo yang selama ini sangat dinikmati oleh para ustadz ini kan, dengan jemaah-jemaahnya yang katakanlah ya udah manut aja, disuruh ini disuruh itu ya, karena ya itu yang tadi dibilang oleh Mas Guntur, banyaknya dibungkus oleh agama kan. Simpelnya gini, simpelnya itu jemaahnya Adi Hidayat menganggap Ustadz Adi Hidayat itu separuh malaikat. Udah percaya aja. Kita menganggap Adi Hidayat itu manusia biasa. Betul. Adi Hidayat menganggap dirinya singa. Itu bedanya. Itu bedanya. Singa itu kita menganggap Adi Hidayat itu kok seperti yang dulu di iklan apa? Adi main bola yuk gitu kan. Buat kita Adi ya gitu. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Ya makanya kalau aku ngelihat postingannya Guntur di Instagram sama di fanpage-nya itu kan ada perbandingan singa yang mengaum dan singa yang itu kan ketika dia menanggapi soal jangan ganggu singa yang berzikir. Nah itu menarik tuh perumpamaan singa Guntur kok berzikir itu loh. Singa dan kemudian tikus, mungkin bisa disampaikan tuh gimana itu Mas Guntur yang singa dan tikus itu menarik juga. Sebenarnya sih itu bukan buat Adi Hidayat. Oh bukan ya. Karena singa itu yang aku tahu kan dia gondrong, tambang atau apa kan. Nggak berjenggot singa itu gitu. Cuma kan ada yang rame nih, ada yang soal singa, mengagungkan soal singa dan sebagainya, kejantanan, kekuasaan dan sebagainya. Saya ingat cerita di pondok dulu gitu, bagaimana singa itu diselamatkan oleh seekor tikus yang mungil gitu. Jadi jangan merasa sombong karena menganggap dirinya sebagai singa. Saya ingatkan dengan pelajaran di pondok al-asadu wal fa'ru. Kan ceritanya ada singa terperangkap oleh jaring pemburu, dia mengaum-ngaum, teriak-teriak. Awalnya tikus itu takut, dikira ini singa lagi marah, lagi menunjukkan kejantanan, kekuasaan. Ternyata waduh, ternyata singanya lagi kena perangkap jaring-jaring pemburu. Ditolong itu sama tikus kecil itu, digigitin tali-tali jaring, kemudian bebas. Nah setelah bebas, kita itu bilang seperti ini. Ma kuntu ahsib anna ayawanan sogiran mislaka yaktiru mala aktiru alaihi ana. Waduh, nggak aku sangka. Dan ini menjadi katakanlah kalimat yang indah kalau dalam bahasa Arab itu. Nggak aku sangka. Ternyata ada hewan sekecil kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Tikus kecil, dia besar. Tapi kok yang kecil malah yang bisa melakukan hal yang tidak bisa dia besar lakukan itu. Kemudian tikus itu menjawab, la tahtakir mandunaka walikulli syai'in maziyatun.
janganlah engkau merendahkan selain kamu atau yang lebih kecil daripada kamu, karena setiap segala sesuatu itu punya keistimewaan. Intinya, hikmahnya kalau kita diajarkan dulu itu, jangan pernah menganggap diri kita besar, diri kita sombong, diri kita agung, tapi sebenarnya yang kecil pun juga bisa melakukan, atau malah kita nggak bisa lakukan, yang kecil itu bisa melakukan, dan setiap yang kecil itu pun juga punya keistimewaan. Jadi jangan menganggap diri kamu tuh kayak singa, jantan, buas, dan sebagainya. Itu kan wujud dari kesombongan, ketakaburan. Kalau saya mau misalkan, kita bisa belajar dari cerita seekor tikus yang kecil. Itu saja. Nggak ada hubungannya dengan Adi Hidayat. Karena singa itu gondrong, tidak berjenggot. Menurut saya seperti itu. Iya, tapi karena disinggung-singgung soal singa itu, jadi orang asosiasinya itu kan ke situ ya. Nah, itu asosiasi kan. Nanti orang marah namanya baper itu. Saya sebut itu. Iya. Oke, saya kira kita udah panjang nih ya Kak Ade ya, Mas Guntur, dan kayaknya Mas Eko Kisanak juga udah terpental dari Zoom-nya, tapi nggak apa-apa. Intinya sebenarnya bahwa kita melihat netizen atau bisa dianggap tuntutan atau pernyataan dari netizen itu jangan dianggap sebagai baper, tapi justru seperti yang tadi dibilang oleh Mas Guntur, anggap saja bahwa ini sebagai introspeksi. Karena netizen itu kan berdasarkan pada misalnya berita, dan ini bukan hoax gitu kan. Jadi kalau misalnya semuanya dibeberkan pertanggungjawabannya, transparansinya, dan tidak seperti sekarang. Saya tadi barusan lihat postingan Fahad misalnya, dia baru memperlihatkan bukti transfernya seperti yang dituntut oleh publik ya, oleh netizen. Tapi kemudian ada ujungnya, sisanya kata dia, ujungnya itu sisanya bisa diperlihatkan kalau publik itu pengen tahu, datang sendiri gitu, istilahnya seperti itu. Nah, yang kayak gitu kan jelas nggak komunikasi gitu, atau penyampaian cara berkomunikasi seperti itu justru kan malah semakin membuat netizen kan makin bertanya-tanya juga Kak. Kenapa enggak seperti yang tadi dibilang oleh Mas Guntur? Kenapa misalnya tidak seperti gaya Birgaldo, donasi pengumpulan dana Birgaldo yang secara terang benderang kan diperlihatkan, ini loh segini dapatnya langsung gitu. Nah, kalau ini kok kayak nyicil gitu kan, kalau saya ngelihatnya kayak nyicil gitu. Ini semakin malah memperumit atau semakin memperpanjang masalah, dan saya nggak tahu apakah ini sebuah strategi juga untuk memperpanjang isu ini supaya diperbincangkan. Kalau dalam media sosial itu kan semakin diperbincangkan, semakin panjang, nama itu semakin diperhitungkan. Tapi kita berharap sih nggak seperti itu ya. Kita tahu semuanya adalah niat baik gitu kan. Nah, ada closing statement atau pernyataan penutup untuk Kak Ade dan Mas Guntur sebelum kita tutup yang lagi viral ini? Yes, kita sih cuma mau bilang ya kembali ke tadi ya. Pertama jangan baper, jangan dan marilah kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar tentang transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dana kepada publik. Apalagi ini dilakukan oleh orang sebesar Adi Hidayat yang walaupun tadi Guntur bilang nggak masuk dalam radar, tapi ternyata dia punya pendukung yang besar kan. Jadi kalau dia memberi contoh yang baik, tentu baik juga buat kita semua. Jadi Adi Hidayat udahlah ya, jangan diterusin. Beri contoh yang baik buat umat. Oke, dan saya baru baca tulisannya Kajito itu, ternyata Adi Hidayat, ada meme Adi Hidayat yang bilang bahwa dia itu melakukan riset untuk menemukan obat COVID-19 dari hadis Nabi. Jadi ini memperpanjang daftar. Yang tadi dibilang oleh Guntur. Oke, gimana Mas Guntur? Sorry. Saya juga baru ngerti ketika saya Google ya minggu kemarin nama ini, dan banyak saya ngangkat ada keanehan-keanehan dalam dia itu dalam ceramah, dan sebelum yang saya lihat juga dia menyinggung juga kelompok Katolik, Kristen ya, dan ceramahnya. Cuma saya baca singkat lah, nggak ngerti lah. Saya mungkin akan dia bilang orang Katolik tuh ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan, tapi menyembah Santo Domingus. Ah, itu ya, saya itu. Ya itu bikin marah, orang Katolik marah ya.
Ya. Cuman nih Nah, orang ini Katolik kan baik hati, nggak lapor polisi gitu nggak kan. lapor polisi, Nah, ngarang-ngarang ini memang. makanya memang saya lihat ini banyak keanehan orang ini. Saya juga kok baru tahu nih ada orang kayak gini gitu kan. Mimpi Pak Prabowo 5 kali, gandeng ke surga, kemudian apa soal obat COVID dan sebagainya. Saya bilang, waduh ini banyak masalah ternyata. Jadi ini juga mungkin nanti saya akan banyak menulis tentang siapa Adi Hidayat dan bagaimana ajaran-ajarannya. Tapi kembali ke soal penggalangan donasi ini ya kembalilah kepada apa yang disebut dengan yang umum kita ketahui, ya silakan pertanggungjawaban secara terbuka, secara transparan, secara akuntabel kepada publik. Kalau misalnya Fahad Buniyani baru ini, ya, dia mau memposting bukti-bukti transfer, ya bagus ya. Kalau saya belum ngecek, belum lihat, ya bagus sekali. Ya, tinggal apa buktinya kemana ini? Apakah ditransfer ini lembaganya ada di Palestina? Atau jangan-jangan lembaganya itu masih ada di Indonesia, cuma ada orang Indonesia yang di Palestina. Ini kan jadi soal lagi. Kenapa? Berarti uangnya belum sampai ke Palestina. Nah, itu karena saya sering berapa kali, 2 kali posting di IG bagaimana Qatar ya Emir Qatar mengirimkan bantuan uang kepada rakyat Palestina itu langsung dibawa secara cash. Ini disebut dengan transfer yang langsung ya, cash ya, dengan di situ. Nah, ini tapi oke lah, kalau Bang udah mengirimkan bukti transfer, ya saya belum baca, itu sudah kemajuan yang itu akan juga menutup kecurigaan dari publik dan akan dilihat. Intinya saya katakan bahwa segala kekisruhan ini berawal dari tidak adanya pertanggungjawaban yang akuntabel, yang transparan. Kalau sejak awal pihak Adi Hidayat UA ya melaporkan secara transparan, akuntabel, clear kepada publik, ya, kekisruhan ini tidak akan pernah ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada pertanyaan untuk NU, tidak ada pertanyaan untuk Muhammadiyah, tidak ada pertanyaan untuk donasi yang lain. Kenapa? Ya bisa jadi mereka telah mempertanggungjawabkan kepada publik dan tidak mengundang buzzer-buzzer ya untuk mengumumkan dapat segini, disampaikan segitu. Kenapa ya? Karena mereka juga pakai buzzer gitu loh, bikin rame. NU Muhammadiyah nggak pakai, makanya nggak rame, nggak seperti ini. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, jadi ini semoga kedengaran dan ditonton oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa semua yang Ustadz Adi Hidayat UAH ini dan juga mungkin Fahad Devi sebenarnya simple aja kan sebenarnya jadinya. Jadi kalau misalnya udah jelas dari sejak awal ada pertanggungjawabannya, nggak dicicil kayak sekarang hanya karena ada peristiwa tweetnya Eko Kun tadi yang bikin heboh itu gitu. Jadi kalau dari sejak awal jelas, transparan, akuntabel, mungkin persoalan yang dianggap oleh mereka itu sebagai fitnah dan lain-lain itu tidak akan terjadi. Oke, pemirsa Cokro TV, terima kasih Kak Ade Armando, terima kasih Mas Guntur Romli dan juga Mas Eko tadi ya. Eko. Dan kita akan Cokro TV semua. Ya. Salam juga buat Pak Adi Hidayat dan Fahad. Dan kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral berikutnya, tentu saja pembicaranya akan hot lagi ya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.